Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Santri Story Official. Tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah Ikrimah bin Amr bin Hisham atau Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah dikenal sebagai pemuda Quraisy yang sangat gagah berani. Ia memusuhi Rasulullah karena didorong oleh sikap keras ayahnya yang sangat membenci Rasulullah. Oleh karena alasan itu, Ikrimah turut serta memusuhi Rasulullah lebih keras dan menganiaya para sahabat lebih kejam dan bengis hanya untuk menyenangkan hati ayahnya sendiri, yakni Abu Jahal. Sejak kematian ayahnya dalam perang Badar, sikap dan pandangan Ikrimah terhadap umat Islam berubah. Kalau dulu Ikrimah memusuhi kaum muslimin lantaran untuk menyenangkan hati ayahnya, maka kini pasca kematian ayahnya, Ikrimah memusuhi kaum muslimin karena faktor dendam atas kematian ayahnya yang mati di tangan kaum muslimin. Dan dendam itu ia lampiaskan dalam perang Uhud. Ketika perang Khandaq meletus, kaum musyrik Quraisy mengepung kota Madinah kurang lebih selama 1 bulan lamanya. Ikrimah tak sabar dengan pengepungan yang membosankan itu. Lalu kemudian ia nekat menyerbu benteng kaum muslimin. Namun usahanya sia-sia saja, bahkan merugikannya, hingga ia lari menjauhi kaum muslimin di bawah hujan panah yang dilayangkan kaum muslimin kepadanya. Ketika Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh kaum muslimin, kaum kafir Quraisy memutuskan untuk tidak menghalangi Rasulullah memasuki kota Mekah. Tapi Ikrimah dan para pengikutnya tak menghiraukan keputusan itu. Mereka tetap bersikeras menyerang pasukan besar kaum muslimin. Namun serangan itu dengan mudah dipatahkan oleh panglima pasukan Islam, yakni Khalid bin Walid. Ikrimah pun akhirnya melarikan diri ke Yaman lantaran takut dihukum mati oleh Rasulullah. Istri Ikrimah yang bernama Ummu Hakim menemui Rasulullah untuk meminta ampunan. Rasulullah pun memenuhi permohonan itu. Maka Ummu Hakim pun bergegas menyusul Ikrimah. Setelah Ummu Hakim bertemu dengan Ikrimah di tempat pengasingannya, Ummu Hakim membujuk suaminya agar mau kembali ke Mekah. Ummu Hakim juga mengatakan kepada Ikrimah bahwa Rasulullah telah mengampuni dan memaafkan dirinya. Ketika Ikrimah dan istrinya hampir tiba di kota Mekah, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai seorang mukmin dan muhajir. Karena itu, janganlah kalian memaki ayahnya, sebab memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang masih hidup. Ketika Ikrimah dan istrinya memasuki majelis Rasulullah, Rasulullah menyambutnya dengan gembira. Ikrimah pun duduk di hadapan Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu, Ikrimah memohon kepada Rasulullah untuk mendoakannya untuk mengampuni segala dosa dan kesalahannya di masa lalu. Rasulullah pun memenuhi permintaan Ikrimah itu. Maka wajah Ikrimah pun berseri-seri. Kemudian Ikrimah berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, tak 1 sen pun dana yang telah saya keluarkan untuk memberantas agama Allah di masa lalu, melainkan mulai saat ini akan saya tebus dengan mengorbankan harta berlipat ganda untuk menegakkan agama Allah, dan tak seorang pun kaum muslimin yang telah gugur di tanganku, melainkan akan kutebus dengan membunuh kaum musyrikin dengan jumlah yang berlipat ganda, demi untuk menegakkan agama Allah." Sejak saat itu, Ikrimah menggabungkan diri ke dalam barisan dakwah sebagai anggota pasukan berkuda yang cekatan dan gagah berani di medan perang. Di samping itu, Ikrimah juga menjadi seorang ahli ibadah dan pembaca kaum Al-Quran yang tekun di masjid. Beberapa tahun berlalu, ketika terjadi perang Yarmuk di tahun 636 Masehi antara pasukan umat muslimin melawan tentara Romawi, Ikrimah maju berperang paling depan. Ikrimah bertempur seperti orang kesetanan menghadapi tentara Romawi yang jumlahnya 240.000 tentara, sedangkan pasukan umat Islam di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid cuma terdiri dari 40.000 pasukan. Di beberapa riwayat lain mengatakan
50-60 ribu pasukan kaum muslimin. Ikrimah bertempur menghadapi tentara Romawi tanpa sedikit pun rasa takut dan gentar. Bahkan dalam pertempuran itu, kuda Ikrimah terus dipaksa maju merangsek ke depan dan hampir mendekati benteng tentara Romawi. Melihat tindakan nekat itu, Khalid bin Walid yang menjadi panglima perang tertinggi pasukan kaum muslim pun segera mengejar Ikrimah. Dengan cepat Khalid berhasil menghampiri Ikrimah yang tepat beberapa meter jaraknya dari benteng tentara Romawi. Jarak yang bahkan sangat rawan bagi keselamatan Ikrimah dan Khalid sendiri. Khalid segera memperingatkan Ikrimah dengan mengatakan, "Mundur wahai Ikrimah, kamu jangan bertindak bodoh. Kembali ke barisan pasukanmu sekarang, karena kematianmu merupakan kerugian besar bagi kaum pasukan muslimin. Kembali ke pasukanmu sekarang juga Ikrimah," tutur Khalid bin Walid. Ikrimah pun akhirnya terpaksa menuruti peringatan keras Panglima Khalid bin Walid dengan kembali ke barisan kaum muslimin. Tak lama setelah Ikrimah berada di barisan, ia berseru kepada para pasukan muslim, "Adakah di sini para pasukan yang dulu memerangi dan membunuh pasukan Rasulullah di Uhud? Pantaskah kita yang dulu berani memerangi Rasulullah dan memerangi agama Allah, sekarang takut mati melihat para musuh Allah di hadapan kita?" Saya Ikrimah bersumpah, tidak sejengkal pun saya akan mundur dan lari menghadapi musuh Allah yang ada di hadapan kita saat ini. Wahai pasukan muslimin, siapakah di antara kalian yang siap sumpah setia untuk berperang hingga tetes darah penghabisan? Suaranya yang lantang menggelegar bagaikan petir berhasil membakar api semangat para pasukan muslimin. Sekitar 400 pasukan pun seketika mendekat ke arah Ikrimah dan berikrar, "Dulu kami maju paling depan dalam memerangi agama Allah, dan sekarang kami akan maju paling depan menegakkan agama Allah dan memerangi musuh-musuh Allah. Tak seorang pun bisa menghalangi kami untuk maju paling depan memerangi para musuh-musuh Allah." Melihat situasi seperti ini, Khalid bin Walid kembali bergegas mendekati Ikrimah dan 400 pasukan muslimin yang di bawah pimpinan Ikrimah. Belum sempat Khalid berbicara kepada Ikrimah dan 400 sukarelawan pasukan muslim lainnya, Ikrimah menatap tajam Khalid dan mengatakan, "Biarkan aku dan 400 pasukan muslimin ini membuat keputusannya sendiri wahai Khalid." Khalid yang menjadi panglima tertinggi pasukan muslimin pun tidak bisa mencegah pasukan Ikrimah untuk maju tanpa sedikit pun rasa takut menghadapi tentara Romawi. Merekalah yang dalam sejarah dikenal dengan 400 pasukan berani mati Yarmuk. Sebelum maju bertempur menerjang tentara Romawi, Ikrimah dan 400 pasukan berani matinya meminta 400 bendera dan panji-panji Rasulullah kepada para pasukan muslimin lainnya. Dan Ikrimah meminta kepada para 400 pasukan berani matinya untuk mengikat panji-panji bendera Rasulullah pada tubuh mereka. Sesaat setelah itu, Ikrimah dan 400 pasukan berani matinya maju merangsek ke dalam pasukan Romawi. Ikrimah yang bergerak maju bagaikan singa yang sedang mengamuk, menyerang ke sana kemari membabi buta para tentara Romawi. Sukarelawan pasukan berani mati terus maju merangsek bergantian, membuyarkan konsentrasi ratusan ribu pasukan kekaisaran Romawi yang tengah mengepung pasukan muslim. Tindakan patriot Ikrimah dan pasukan berani matinya membuat tentara Romawi ketar-ketir. Komandan perang Romawi memerintahkan agar seluruh anak panah diarahkan kepada pasukan berani mati yang dipimpin Ikrimah, yang terus saja merangsek maju tanpa rasa takut sedikit pun, hingga pada akhirnya kuda yang ditunggangi Ikrimah pun jatuh karena banyaknya anak panah yang bersarang di tubuhnya. Ikrimah yang kini bertempur tanpa tunggangan kudanya terus menerjang puluhan ribu pasukan Romawi dengan pedangnya. Pasukan pemanah Romawi kemudian mengarahkan anak panahnya ke jantung Ikrimah. Ketika menyaksikan tindakan heroik Ikrimah, pasukan berani mati yang telah bersumpah setia sehidup semati langsung menyusul komandan pasukannya demi meraih kematian di jalan Allah, sebagaimana yang telah mereka ucapkan dalam ikrar janji setia. Panglima perang Romawi hampir tidak percaya dengan pemandangan yang ada di hadapan mereka. 400 orang pasukan berani mati kaum muslimin
terus maju tanpa sedikit pun rasa takut menjemput kematian. Allah telah menjadikan hati para tentara Romawi gentar dan ketakutan. Panglima perang Romawi seketika menarik mundur pasukannya. Teriakan takbir yang diteriakan pasukan berani mati telah berhasil membuat mental para tentara Romawi jatuh, sehingga pengepungan terhadap pasukan kaum muslimin pun dapat diakhiri. Khalid bin Walid bergegas mencari sepupunya yakni Ikrimah bin Abu Jahal di tengah korban pasukan berani mati yang bergelimpangan. Tubuh Ikrimah akhirnya ditemukan tergeletak bersimbah darah, tidak jauh dari tubuh Al-Haris bin Hisham dan Ayas bin Abi Rabi'ah yang juga tergeletak terluka parah. Dalam rintihannya, Al-Haris bin Hisham meminta seteguk air, namun sebelum Al-Haris bin Hisham meminumnya, ia melihat Ikrimah yang terbaring lemah tak jauh darinya. Al-Haris mengatakan kepada Khalid, "Berikan air itu kepada Ikrimah, karena ia lebih haus dariku." Lalu ketika Khalid mendekati Ikrimah dan akan meneguk air, Ikrimah melihat Ayas bin Abi Rabi'ah yang tidak jauh darinya. Ikrimah meminta kepada Khalid agar memberikan airnya kepada Ayas terlebih dahulu. Namun Ayas bin Abi Rabi'ah menolak untuk meminum air yang dibawakan untuknya sambil mengatakan, "Aku tidak akan meminum air itu sampai saudaraku yang meminta pertama kali meminumnya." Maka Khalid bergegas kembali kepada Al-Haris bin Hisham. Namun sayang, Khalid mendapati Al-Haris telah menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu segera Khalid ke tempat Ikrimah. Ikrimah pun telah tiada. Air pun akhirnya dibawa kembali ke Ayas bin Abi Rabi'ah, namun Ayas sudah tidak bergerak sama sekali. Ikrimah bin Abu Jahal akhirnya syahid di dalam pertempuran perang Yarmuk. Ikrimah telah berhasil menepati janjinya kepada Rasulullah, yakni berjuang menegakkan agama Allah di atas bumi Allah meskipun nyawa sebagai taruhannya. Itulah kisah patriotik seorang Ikrimah bin Abu Jahal, martir pasukan kaum muslimin dalam perang Yarmuk dan pencetus pasukan berani mati perang Yarmuk. Semoga video kami bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.